Selamat sore pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara bincang-bincang dengan para tokoh sukses di tanah air. Kali ini kita akan berbicara dengan Bapak Bathara Sianturi, CEO Citi Indonesia. Halo Pak. Bathara, sore. Apa kabar? Baik. Baik ya. Tampaknya Pak Bathara selalu tampak fit dan segar nih. Ya harus ya. Harus ya? Harus. Kira-kira apa rahasia sukses kesehatan yang Bapak jalani selama ini? It's all about discipline. Ya, karena kita mesti sadar bahwa professional time itu cukup panjang ya. Ada yang bilang di kantor itu dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 5. Tapi the reality you spend mungkin dari 8 sampai jam 8. Jadi sekitar 12 jam. 12 jam. So that means kalau sudah 12 jam itu dikonsumsi di kantor, then you have to make sure that the remaining 12 jam yang sisanya itu dimanfaatkan juga, salah satunya untuk menjaga kesehatan. Ya kan? Kira-kira olahraga apa yang dijalani? Saya hampir tiap hari, mungkin 4 sampai 5 kali seminggu itu lari pagi di luar. Di luar. Ya, jadi saya di luar rumah, saya lari sekitar 5 sampai 7 kilo. 7 kilo ya. Okay. Sebelum berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja. Jadi that keeps me fit. Ya. And then juga I do some weight training and pilates. Pilates ya. Yes. Lalu untuk menjaga agar otak dan pikiran kita tetap cemerlang, tentu olahraga sangat membantu ya. Bagaimana dengan makanan? Makanan ya, you have to be very disciplined. Ya, saya nggak makan nasi sekarang. Makan nasi, ya. And sama sekali dalam sehari. Dan kalau dikasih sih nggak nolak. Ya. Atau diganti kentang? Diganti dengan alternatif karbo, ya, a lot of vegetable sayuran, and a lot of vitamins. Oke. Karena biasanya kan kalau semakin usia bertambah, kita harus menjaga kolesterol, gula, dan asam urat. Ya, betul. Tapi Pak Bathara tidak sama sekali kena dengan penyakit tersebut? Enggak, we have to maintain, ya, dan disiplin lah, ya. Disiplin, ya. Apa yang masuk dan input and output, we have to be very disciplined. Ya. Lalu kita masuk, pengen tahu nih, seperti apa sih arti kesuksesan dan kebahagiaan bagi Pak Bathara? Apakah itu suatu yang berbeda atau sebenarnya saling berkaitan? Saya rasa ya mungkin itu nggak bisa satu terlepas dari yang lain ya. Yang penting adalah begini, tiap orang itu have a purpose in life, right? And we need to know our purpose, ya, and we need to know our priorities, ya kan? Dan buat saya ya penting sekali bahwa prioritas dan potensi itu optimal. Ya. Jadi kalau kita udah tahu potensi kita itu 10, ya kita strive, kita ingin supaya kita mencapai 10. Tapi kalau potensi kita tahu cuma 4, ya nggak apa-apa. Berarti kita mencapai target kita itu 4. Jadi memang bagi kita, baik itu potensi pribadi maupun potensi profesional, we need to first know ourselves, kemampuan kita ukur, and then after that knowing yourself, then you know others, your stakeholders, family, business partner, employee, and then you make the most daripada potensi diri dan juga potensi daripada opportunity. Ya. Selama ini bagaimana kiat Pak Bathara ya dalam meraih kesuksesan di kantor dan di keluarga? Atau memang mungkin karena pria ya, kalau perempuan banyak bilang agak sulit ya. Tapi kalau pria karena tanggung jawab keluarga ada di ibu, itu lebih memudahkan atau tidak, semua sama saja? Saya rasa begini, ada yang bilang bahwa work-life balance itu penting, ya. Work-life balance penting, dan saya rasa itu penting. Walaupun saya merasa bahwa work-life balance itu is a private thing, jadi tergantung pribadi masing-masing. Ada yang bilang work-life balance-nya itu saya adalah dari kerja dari jam 9 sampai jam 5, udah itu saya mesti ke keluarga, ya. Ada yang bilang saya nggak perlu begitu, saya
dari jam 9 sampai 9 pagi sampai 9 malam. Itu saya baru merasa balance, ya kan? Sisanya saya dengan family. Jadi saya rasa work-life balance itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau Pak Batara mengambil yang mana? Saya melihat ya bahwa memang saya mungkin 12 jam di kantor, right? Dan saya harus optimalkan bagaimana saya bisa mengalokasikan perhatian saya juga untuk keluarga. Cuman kan tidak maksudnya mutually eksklusif ya. Berarti kalau kita di kantor 12 jam bukan berarti kita nggak bisa kontak dengan keluarga, ya kan? Apakah sekarang itu kan banyak enablernya, apa kontak keluarga dengan WhatsApp group, ya kan, Skype, telepon, email, ya sehingga ya saya mesti pintar-pintar untuk membalance ini. Anak saya 3, satu di Milan, Italia, satu di Manila, Philippines, satu lagi di Los Angeles, USA. Ya mesti kasih perhatian ya juga dengan istri saya bagaimana membalance ini, ya kan, supaya mereka juga merasa bahwa dia very close to the family. Lalu apa sih kiat suksesnya Pak Batara ya selama ini dalam berkarir dan begitu loyalnya di Citibank ya, dan pernah diberi kepercayaan untuk menjadi tertinggi juga di negara lainnya seperti Filipina ya kalau tidak salahnya, Hungaria. Ya, saya di Citibank udah 29 tahun. Ya, dari 29 tahun itu 12 tahun di luar negeri, di Citibank Australia, di Citibank Eropa Timur, di Hungaria, kemudian di Citibank Filipina. Sisanya 17 tahun itu di Citibank Indonesia. Ya. Dan saya start di Citibank Indonesia sebagai management trainee. Saya melihat ya bahwa memang kiatnya itu sederhana. Ya. Saya bilang kita tuh pertama-tama ada yang kita sebut IQ. Kita harus smart. We have to be the best in our area. Ya, jadi kalau if you are a banker, ya be the best banker. Kalau Anda seorang salesman, be the best salesman. Ya, so competency is very very important. Ya, kompetensi. Jadi jangan dihindari. Jangan dihindari. Ya, kita itu harus kompeten. Kalau kita seorang apa aja wira swasta, be the best. Ya, wira swasta. Nah, what makes the difference ya adalah it requires more than competence. Ya, jadi kompetensi itu sebetulnya cuman the basic, ya basicnya. So what really differentiate is the EQ, the emotional intelligence, emotional quotient. Ya, ada satu pepatah yang mengatakan begini, it is not your aptitude, IQ, but it is your attitude, EQ, which will determine your altitude. Ya, jadi bukan kekompetenan, bukan hal kompetensi aja, tapi sikap kita, ya, which is lebih banyak ke EQ, your emotional intelligence, membuat berapa tinggi kita itu di karir. Sehingga saya melihat ini, kalau kita pertama sudah kompeten, dan kemudian kita mesti sikap kita, what is the attitude? Ya, attitude EQ itu pertama-tama we have to know ourselves. Kemudian we have to know others. Ya, bagaimana menghadapi atasan, bagaimana mengatasi kolega, bagaimana mengatasi anak buah, bagaimana dengan business partner, ya kan? Apakah business partner itu di private sector atau di public sector, you know? It requires a certain social interaction, a certain interpersonal skill. Ya, sehingga saya melihat orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang very good interpersonal skill. Ya, sehingga saya ingat waktu saya di sini, saya balik dari luar negeri, memimpin Citibank Indonesia tahun 2015, mulai dari tahun 2015, kita pernah pergi offsite, my top 100 management, and the topic is about emotional intelligence, you know. Itu menjadi semacam global issue juga. Iya, karena kita bilang begini, kita itu sebetulnya most of us are already a competent banker,
ya kan? Anda a competent retail banker, competent commercial banker, a competent corporate banker, a competent investment banker. Cuman now to be successful, it takes beyond competence. It's all about attitude. Attitude kita itu positif atau negatif. Ya, how do we relate to others? Ya kan? Ya, itu yang saya melihat the big differentiator between an average performer dengan performer yang lebih lebih sukses gitu. Apakah karena itu juga ada faktor bapak laki sehingga diberi kesempatan bisa memimpin perusahaan Citibank di luar negeri, atau memang saat itu ada faktor-faktor lain selain tadi bapak ceritakan sehingga dapat kesempatan? Citibank ada di 100 negara, ya, and we are a very meritocracy organization. If you are very competent and you are shows interest, ya, to join the global circle, ada kesempatan banyak, ya. Berarti ada kesempatan di 100 negara, ya. Dan waktu tahun 2005 itu saya pikir saya ingin merasakan kehidupan sebagai expatriate banker, sehingga pergi ke Eropa Timur. Di sana 8 tahun, ya, 8 tahun dari jadi consumer head kemudian menjadi country head, membawahi sekitar 13 negara di Eropa Timur. Kemudian 2013 saya pindah ke Filipina 2 tahun sebelum pulang ke sini. Jadi saya melihat bahwa memang di Citi itu kalau umpamanya kita punya keinginan, ya, karena nggak semua orang ingin pergi menjadi seorang expatriate, ya kan? Saya kan bawa the whole family kan, ya kan? Berarti waktu itu putri saya 14 tahun, putra saya 8 dan 7 tahun. Berarti mereka sudah meninggalkan Indonesia dini sekali, belum selesai SMA udah menjadi expatriate kids. Jadi ada plus dan minusnya, ya kan? Mereka itu orang Indonesia, tapi juga mereka itu adalah global expatriate children. Itu bagus sekali, bisa diikuti oleh para generasi muda untuk begini, ya. I hope so. I hope so. Saya merasa, yang selalu saya bilang kepada teman-teman di sini, kalau seorang Indonesia ya bisa menjadi country head di Citibank Hongaria, itu sekitar 2000 staff. Berarti orang Indonesia itu mampu memimpin di negara lain. Kemudian waktu saya pindah ke Filipina, Citibank Filipina itu sekitar 8.000 staffnya. Berarti Citibank orang Indonesia itu mampu menjadi pemimpin di negara Filipina, ya, di negara lain. Dan kalau waktu saya balik ke sini, ya, misi saya adalah bagaimana nih pengalaman saya selama 10 tahun, 8 tahun di Eropa Timur, 2 tahun di Filipina ini bisa saya berikan, ya, kepada Indonesia, ya, pada Citi Indonesia juga. Lalu setelah memimpin Citi Indonesia, apakah pengalaman di luar bisa diterapkan atau sebenarnya tergantung pasar Indonesia sendiri? Karena saya mempunyai pengalaman di luar negeri dan Citibank itu ada di 100 negara, the biggest advantage daripada Citibank adalah the network. Jadi karena Citibank ada di 100 negara, berarti ada connectivity dengan 100 negara. Sehingga kalau sekarang kita melihat Indonesia akan tumbuh 5,3% tahun 2017 ini. Dan banyak sekali trade flow antara China dengan Indonesia, Korea dengan Indonesia, ya kan? Taiwan dengan Indonesia, Jepang dengan Indonesia. Kalau kita melihat antara China dengan Indonesia, Citibank Indonesia bisa connect dengan Citibank China, sehingga nasabah Citibank China yang ingin investasi di Indonesia itu bisa terfasilitasi, ya kan? We facilitate the trade flow. Sama juga umpamanya nasabah-nasabah dari Korea, Samsung umpamanya. Samsung itu adalah kliennya Citibank Korea, tapi di Samsung Indonesia adalah kliennya Citibank Indonesia, ya kan? So we provide that connectivity, we add value untuk incoming trade flow. Untuk outgoing, umpamanya Citibank participate in the Republic of Indonesia Global Bond, ya, baik US dollar bond maupun baru-baru ini Eurobond. Berarti kita membawa
cerita tentang Indonesia as one of the bank who arranged the bond deal kepada foreign investor. We tell Indonesian story, ya, kepada investor di Europe, kepada investor di Amerika, sehingga they will participate in the global Indonesia bond. Jadi paham ya. Paham, and then they will invest to buying, to owning, the global bond of Indonesia. Ya, bagus sekali. Lalu bagaimana perkembangan Citibank sendiri setelah Bapak tangani? Kira-kira keberhasilan apa yang Bapak Batara telah hasilkan selama ini? Yeah, so we want to go back to the basics. Ya, jadi Citi mempunyai globally, kita bilang kita ingin menjadi bank. Kita tidak ingin invest atau kita ingin involve dengan non-banking yang kita tidak mengerti. So we want to be a very good retail bank, we want to be a very good corporate bank, we want to be a very good investment bank. Jadi back to basics, ya. Sehingga kita itu mempunyai motto 4S. We want to be smaller, kita cuma fokus di bank, ya. We will operate as a bank, smaller, simpler, stronger, and safer. Ya, jadi we have no ambition to be the biggest, but we want to be the best. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana ambisi untuk menjadi terbesar, kita lebih baik menjadi yang terbaik, ya kan, daripada yang terbesar tapi nggak terbaik gitu. Ya, jadi buat kita, buat Citi tidak ada lagi hobi bisnis. Ya, jadi apapun yang kita lakukan di Indonesia, apapun yang kita lakukan globally, kita cuma fokus on our core competence. Jadi di Indonesia, di retail banking, kita fokusnya ke kartu kredit, kita fokus ke personal lending, kita fokus ke wealth management. Ya, di corporate bank, kita fokus ke public sector, financial institution, multinational, local corporates, ya kan? Then you have treasury, and then you have trade. So we just want to go to the basics, and then we just focus on our core competence. Ya, kita nggak punya lagi appetite because capital is very scarce, and so we want to focus on banking because we are a bank, gitu. Kuartal pertama tahun 2017 dengan nanti target akhir tahun? Kita we are pleased dengan performance kuartal 1 2017. Kita sudah tutup kuartal 2 2017. I think the result will be announced in the middle of August. But overall, for the first 6 months, we are very happy with our results. Dengan situasi ekonomi ini? Dengan situasi ekonomi yang saya rasa sih cukup, saya optimis, ya, karena memang di forecast up 5,3, dan kita Indonesia sudah di-upgrade menjadi investment grade oleh Standard & Poor, right? Sehingga dan juga kita sudah memforecast bahwa IHSG mungkin akan di-close akhir tahun 6.150. Sekarang kan sekitar 5.800. So there is upside on the equity market, there is upside in the CDS market, there is also upside on the fixed income market. So we are quite optimistic. Mungkin on the near term belum kelihatan, ya, karena ujung-ujungnya masih 5,3% pertumbuhan overall GDP. But I think we are now an investment grade country, and we should be optimistic of the potential of Indonesia. Berarti seperti apa leadership yang Bapak terapkan di manajemen? I'm a great believer in participative management. Buat saya, the most important is the team. Ya, teamwork. Ya, jadi saya selalu bilang kepada tim saya, kita suka superstar, ya. Kalau kita punya superstar bagus dong, ya. Tetapi kita lebih suka winning team, ya. So we love superstars, but we prefer a winning team. Karena kalau kita punya banyak superstar, tapi timnya nggak menang-menang, ya kan? Percuma, ya, percuma. Jadi saya lebih suka mempunyai tim yang mempunyai winning spirit.
punya positive attitude. Ya, saya selalu bilang tim Inggris paling banyak punya superstar. Tim sepak bolanya, iya kan? Tapi mereka menang Piala Dunia itu terakhir tahun 1966, ya kan? Cuma sekali, tahun 70, tahun 74, 78, dan sampai sekarang nggak pernah menang lagi Piala Dunia. Jadi percuma ya mempunyai banyak superstar, the English Premier League, ya kan? Tapi nggak pernah menang-menang Piala Dunianya. So we love superstars. Thank God for superstars, but we prefer, kita lebih suka a winning team. Dan itu cuma bisa when you have a participative management, sehingga tim itu by the vision of the leader, and then we agree on how to get there, and then we execute. Gitu. Yang Pak Bathara terapkan khususnya saat memutuskan keputusan-keputusan yang sangat penting, karena itu cukup sulit ya, posisi tertinggi. Memang begini, kalau seorang leader itu kan mesti set the vision, ya, mesti set two things, the what and the how. Ya, jadi buat saya visi itu gampang, visi itu menerangkan where we are, where we want to go, and how to get there, ya kan? Kita ini sekarang di mana, kita mau pergi kemana, dan bagaimana tuh dari menuju ke sana, ya, the what and the how. Dan we need to be very good in execution, dan kadang-kadang we need a very firm decision, sehingga bank is in the business of risk. Kita nggak bisa 100% sure on a lot of decisions. Tapi minimal risk. Minimal risk ada. So kalau umpamanya we are 70%, 80% sure, we have to decide, ya, because sometimes inaction, ya, is also not an option, ya. Saya mungkin kadang-kadang lebih baik action dengan risk daripada nggak mau ambil resiko and you miss the opportunity, ya kan? Pikiran dulu keputusan harus diambil. And it is the job of the leader, and the good thing is Citi is in 100 countries. If we have some consultation, we can use our global network, best practice in other countries, and we make a decision, ya kan? Bisa minta saran. Ya, bagus sekali ya. Lalu dalam hidup ini Pak Bathara kan nggak selalu mulus ya. Pasti ada tantangan, apalagi untuk orang sukses biasanya tantangan berat harus dilalui. Selama ini seperti apakah pengalaman yang terburuk pernah Bapak alami, tapi ternyata itu menjadi pengalaman berharga untuk kedepannya? Ada nggak yang bisa di-sharing? Ya, saya rasa tantangan itu selalu investment grade country menjadi non-investment grade, sehingga dan waktu itu ada krisis di Eurozone, tidak ada pertumbuhan, ya. Dan kalau di sini kita bilang, waduh, 5,3% pertumbuhan nih nggak baik. Waktu di Eurozone crisis itu GDP daripada Hongaria itu minus 7%, ya kan? Jadi bukannya growth tapi minus, ya. Nah, bagaimana tuh? How to survive in a declining and negative growth, ya kan? Nah, that takes a special skill, ya kan? Tapi dengan pengalaman menghadapi decline itu, dan sekarang kita pindah ke Indonesia di mana sekarang grow-nya kita di atas 5%, itu akan memberikan satu pengalaman yang lebih komplit, ya kan? How to manage on the upside and how to manage on the downside, I think is an enriching experience, professionally. Berarti saat waktu itu salah satu tipsnya sesama tim saling bersatu padu ya? Yes, jadi strategi waktu ekonomi itu turun dengan strategi waktu ekonomi itu growing ya berbeda ya kan? Mungkin waktu ekonomi turun salah satu yang bisa dilakukan adalah efisiensi, ya kan? Karena nggak ada growth, ya kan? Kita mesti very efficient. Nanti kalau growth-nya udah berbalik lagi baru kita grow, ya kan? And add more resources. Lalu dari sisi corporate social responsibilities yang Bapak terapkan untuk sekarang dan kedepannya lebih ke arah mana?
Kita itu mempunyai payung namanya Citi Foundation, ya, yang selalu memberikan dan memonitor our Global Corporate Social Responsibility Program. Ya, in Indonesia payung itu dalam disebut Citibank Peka, Citi Peka, ya, peduli dan berkarya, ya. Dan ini sudah lebih dari 10 tahun yang dilakukan, ya. Dan kita juga fokus on a few things, on youth, on financial education, bagaimana juga mensupport program OJK untuk financial inclusion, financial literacy, ya kan, financial education. Setiap tahun kita mendapatkan grant dari Citi Foundation, dan kita mempunyai partner melalui screening yang ketat, ya, partner yang mendukung visi kita itu, yang visi yang saya katakan tadi, ya, on financial education, inclusion, youth, itu kita monitor setiap tahun, and we feel it and we give the award, ya. Kita juga punya Citi Micro Entrepreneurship Awards, ya, kita memberikan award kepada mikro entrepreneur ini di Indonesia, ya, sehingga mereka itu bisa lebih baik lagi dalam statusnya sebagai berbisnis. Apakah itu training, apakah itu juga grant, ya kan, melalui partner-partner kami ini. Lalu dalam hal leadership dan manajemen, ya, Pak Bathara, kan sekarang generasi mudanya bisa dibilang generasi milenial yang berbeda, ya, alami, ya. Kira-kira bagaimana menerapkan manajemen Bapak? Saya rasa gini, a leader itu dia punya misi juga. A leader ya has to lead, ya kan? Dia has to grow. Dia harus mempunyai, kalau leader ya dia punya, pertama mesti punya follower dong. Kalau enggak, namanya juga bukan leader, ya. Kalau leader, bila saya leader tapi nggak punya follower, berarti bukan leader. Dan dia juga punya managers, ya, dan dia juga punya visi. Jadi memang tugas daripada seorang leader itu bagaimana mendevelop, bukan saja mendevelop anak buah dan mendevelop follower, tapi to develop another leader. Oh ya, kaderisasi. Kaderisasi, ya. So my legacy daripada saya itu determine bisa siapa sih nanti akan menjadi the next leader for Citi Indonesia. Jadi di Citi itu leadership is very important, and then leadership is very flexible, karena tadi kalau we deal with millennials, mungkin mereka, the way they look at the world, they look at the options is different, ya kan? Sekarang kan options itu banyak sekali, ya, in terms of career. Then we adjust, ya. We need to continue to be relevant kepada milenial, kepada yang menengah, ya, dan yang mereka yang sudah lama dengan kita, ya. So there is no such thing as one size fits all. Ya, kita harus relevan kepada mereka supaya mereka itu juga terinspire, ya. If you want to be a banker, you stay with Citi, ya. Karena Citi has a legacy. Kita punya Citi Alumni Organization yang besar, ya, sekitar membernya yang aktif sekitar 1.400. Kita luncurkan di tahun 2016, ya. Dan melalui Citi Alumni itu adalah satu bukti bahwa Citi itu produce a lot of leaders in Indonesia. Ya, kalau kita melihat sekarang presidir di bank lain itu semuanya mantan Citi. Ya, so gitu adalah salah kebanggaan kita bahwa Citi di Indonesia dan Citi globally banyak sekali mencetak bankir-bankir yang canggih, dan juga mencetak mereka yang sudah sekarang menjadi istilahnya leader di public sector dan di private sector yang non-banking. Ya, they have moved on ke corporate world, they have moved on to the public sector world. Ya. Lalu terakhir, kira-kira seperti apa sih impian ke depan atau masa tua yang ingin Pak Bathara habiskan nanti? I think the world has changed, ya. Kadang-kadang orang bilang usia pensiun itu sebetulnya ya udah
hampir nggak relevan ya. Relevan, Ya karena dengan maksudnya life expectation itu makin banyak, panjang. Orang udah mengerti hidup sehat, ada vitamin, ada suplemen. I think in my view ya jangan ada istilahnya itu paradigma retiring. Tetap berkarya ya. Tetap berkarya. Kalau kita 50 tahun, enjoy the 50s. Kalau nanti udah 60 tahun, enjoy the 60s. Tapi contribute. Iya, Kalau nanti udah mencapai usia 70, enjoy 70s, tapi contribute. Iya, benar. Karena saya melihat contoh-contoh di pemerintahan, banyak yang leader-leader kita yang sudah usia 70, 60, tetap aja berkarya. Ya. Mengajar ya. Mau mengajar maupun aktif ya. Kalau kita melihat di apakah itu di kabinet ya kan atau di private sector, banyak sekali leader kita yaitu yang sudah di atas 70 tahun tetap semangat, tetap kontribusi, and they continue to give value addition to the country. Oh ya, sebentar lagi kan kita ulang tahun kemerdekaan yang ke-72 ya. Yeah. Mungkin Bapak ada make a wish buat negara kita? Well, kita bangga dengan Indonesia. Kita bangga dengan recent upgrade. We are now an investment grade country and huge potential. Jadi kita berharap ya yang the best is yet to come untuk Indonesia. Optimis. Ya. Terima kasih banyak Pak Batar. Thank you. Makasih ya. Atas perbincangan yang seru ini. Thank you.